guys, ketemu lagi sama gue nih. Di sini gue akan ngebahas tentang rangkuman-rangkuman yang dari awal kita buat sampai akhir, yaitu dari chapter 9, 11, 12, dan 14. Nih, yang pertama itu di chapter 9 mengenai communication and networks. Pertama itu pengertiannya adalah menggambarkan proses dua atau lebih device transfer data, instruksi, dan informasi. Nah, penggunaan komunikasi yang menggunakan komputer itu ada wireless messaging service, text messaging, yang kita bahas sebelumnya ada text messaging, video messaging, sama picture messaging. Lalu ada cyber cafe, GPS, collaboration, networks. Nah, lalu networks itu dibagi beberapa yang dibedakan secara geografis, arsitektur, sama topologi. Kalau yang dibedakan secara geografis itu ada LAN, wireless LAN, MAN, sama WAN. Kalau yang arsitektur ada client server sama peer-to-peer. Kalau yang network topologi itu ada bus network, ring network, sama star network. Lalu chapter 11 itu dia membahas tentang computer security risk, yaitu pengertiannya adalah resiko keamanan komputer adalah setiap kejadian yang menyebabkan satu kehilangan data informasi dan data komputer. Ada namanya cybercrime. Cybercrime itu tindakan legal secara online berbasis internet. Macam-macam cybercrime itu ada 7. Yang pertama itu ada hacker. Hacker itu dibagi 3. Pertama itu ada black hat hacker, grey hat hacker, sama white hat hacker. Lalu ada script kiddies, corporate spies, unethical employee, cyber extortionist, cyber terrorist. Terus internet and network attacks itu informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari risiko keamanan dan informasi yang disimpan tempat organisasi. Ada online security service, botnet, denial of service attack, black doors, spoofing. Lalu perlindungan terhadap botnet, DOS, attacks atau backdoors, dan spoofing itu ada yang namanya firewalls, instruction detection software, honeypot. Lalu chapter 11 yang section 2 ada masalah kesehatan penggunaan komputer. Pertama itu ada yang hand exercise, maksudnya itu bagian-bagian jari ini untuk beberapa detik menjaga pergelangan tangan, maksudnya bisa digini-giniin, terus mendorong kembali jari dan kemudian ibu jari mendorong ke belakang, lalu lengan menjuntai bebas di sisi dan kemudian berjabat tangan. Ada mata, itu caranya setiap 10-15 menit istirahatkan mata. Pertama itu ada fokus pada objek 20-30 detik. Putar mata dengan membentuk lingkaran. Tutup matamu sebentar. Terus gunakan tulisan yang besar. Jadi kalau misalkan di sebuah komputer kita mau melihat datanya itu, tulisannya itu bisa kita besarkan agar kita nggak terlalu kecil dan nggak bisa rusak mata. Lalu jika memakai kacamata, tolong tanyakan kepada dokter kacamata untuk komputer itu apa. Lalu sesuaikan dengan cahayanya. Cara kerja dan posisi yang benar untuk menggunakan komputer: melihat 20 derajat ke pusat komputer dan melihat 18-28 inci. Lengan harus 90 derajat. Berat keyboard harus 23-28 inci. Bangku disertai 4 atau 5 kaki. Lalu penggunaan addiction. Penggunaan komputer addiction itu terjadi ketika kehidupan seluruh manusia hanya untuk komputer. Gejala-gejala dengan komputer addiction itu: pertama, menunggu-nunggu saat menggunakan komputer, tidak dapat menghentikan aktivitas komputer, mulai mengabaikan keluarga dan teman. Lalu ada etik and society. Etika dan sosial adalah panduan moral yang menentukan penggunaan komputer dan sistem informasi. Yang pertama itu ada informasi akuransi. Akuransi informasi adalah tidak semua informasi yang ada di internet benar. Intellectual property rights, hak atas kekayaan intelektual, adalah di mana sebuah hak yang diberikan kepada sang pencipta yang bekerja. Hak itu ada yang namanya copyright, trademark, sama
Lalu ada green computing. Green computing adalah menggunakan komputer harus ramah lingkungan. Maksudnya jangan tinggalkan komputer saat masih menyala, matikan komputer, printer, dan perangkat lain ketika sudah tidak digunakan. Lalu ada information privacy. Cara melindungi informasi yang bersifat pribadi adalah jangan menulis nomor telepon di situs internet, jangan balas spam untuk macam-macam alasan. Lalu cookies, sebuah istilah di mana sebuah teks kecil disimpan di komputer masing-masing. Lalu chapter 12 itu ada pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pengertian pengembangan sistem informasi itu adalah satu set dari setiap aktivitas yang digunakan untuk mengembangkan informasi. Lalu tujuannya, kegiatan pembangunan sistem dikelompokkan menjadi fase dan disebut siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Tahap-tahapan sistem pengembangan itu ada planning, analisis, design, implementation, sama operation, support, and security. Yang partisipasi dalam pengembangan sistem yaitu project management. Lalu chapter 14 itu ada enterprise computing atau perusahaan komputasi. Adalah termasuk ke dalam penggunaan komputer dan jaringan seperti LAN, WAN, MAN, atau suatu rangkaian yang perlu melewati sistem operasi yang berbeda-beda dan protokol yang berbeda atau arsitektur jaringan yang berbeda-beda. Tipe-tipe enterprise itu ada retailer atau pengecer, manufacturing atau pabrik, service enterprise, jasa atau layanan, wholesale, government, pemerintah, educational, sama transportasi. Manager menggunakan informasi itu untuk intelligent business, proses bisnis manajemen, sama otomatisasi proses bisnis. Information system with functional unit adalah satu kesatuan yang berbagai atau merangkap. Yang pertama itu ada human resources, sumber daya manusia, engineering atau pengembangan produk, manufacturing, dan distribution. Terima kasih atas rangkumannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.